Beliau belum pensiun gitu ya. Oh, kan lah. Hal yang artinya signifikan gitu kan. Teman kakak bisa dapat apa gitu kan. Umur 25 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik. Tentunya sesaat lagi ya kita akan masuk di salah satu program podcast Secret Room, dan tentunya di episode kali ini kita ingin berterima kasih dulu karena kita sudah diberi ruang oleh teman-teman Prego tentunya ya, Cafe Prego. Terima kasih banyak sudah memberikan kami ruang untuk mengadakan podcast di sini. Mari kita beri aplaus dulu teman-teman semua. Wah, luar biasa. Baik, tentunya ini merupakan salah satu program unggulan juga yang kami punya, dan tentunya pada podcast kali ini kita sudah bersama dengan narasumber. Narasumber ini adalah salah satu penulis yang tentunya nanti kita akan membahas terkait dengan personal branding. Jadi saya rasa ini sangat penting, apalagi di zaman bisa dikatakan milenial seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan untuk menggapai itu. Kadang kita mempunyai potensi, tapi kadang kita tidak tahu bagaimana cara untuk memulai. Dan kadang kita sudah memulai, tapi kadang susah untuk konsisten. Nah, tentunya sebentar ini kita akan berbagi pengalaman mungkin, dan juga narasumber kita bisa memberikan strategi, tips, trik yang bisa kita lakukan bersama. Dan saya yakin bahwa teman-teman semua yang ada di sini yang mungkin usianya masih 20-an tahun, ini sangat dibutuhkan gitu ya. Sangat dibutuhkan untuk artinya jiwa produktifnya itu bisa lebih diasah lagi. Nah, nanti kita akan bincang-bincang, dan semoga apa yang kita perbincangkan bersama dengan narasumber dapat bermanfaat di malam minggu yang sangat luar biasa ini. Oke, jadi saat ini kita juga lagi live ya, lagi live streaming. Jadi tentunya selain teman-teman yang ada di sini bisa menyaksikan secara langsung, teman-teman di luar sana pun bisa langsung menyaksikan kita ya berbagi pengalaman khususnya untuk narasumber. Baik, saya tidak mau berlama-lama lagi karena saya sangat penasaran dengan sebuah buku yang ditulis. Tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan lebih jauh terkait dengan narasumber kita. Di sini sudah ada Om Teddy. Saya hampir lupa loh namanya. Om Teddy Hendratno. Siap. Wah, Halo. luar biasa, terima kasih Om. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa, terima kasih banyak Om sudah ada hadir di sini berbagi, dan tentunya bisa memberikan gambaran bagaimana menghasilkan atau mencatat atau bisa menciptakan sebuah personal branding untuk diri sendiri. Seperti itu ya. Baik, Om Teddy, mungkin langsung saja kita mulai bincang-bincang kita. Ini menarik sebenarnya. Karena kalau misalnya kita berbicara soal personal branding khususnya untuk kaum milenial, ini kadang cukup sulit juga diciptakan. Oke. Banyak orang yang artinya punya potensi sebenarnya, tapi kadang bingung ingin mulainya dari mana, dan passionnya itu ada di mana gitu. Nah, ini menarik. Tapi sebelum itu saya ingin mendengarkan dulu sedikit terkait dengan authentic millennials yang dibuat. Nanti mungkin kalau misalnya sudah sedikit mengupas terkait dengan apa yang sudah dibuat ini, nanti kita akan sedikit banyak bertanya gitu atau berdiskusi. Silakan Om Teddy. Sorry, Om siapa? Jabal. Iya. Aku tadi udah kenal sama kamu, cuman konslet sedikit jadi lupa. Oke. Jabal, pertama aku ngucapin terima kasih banyak udah diundang di acara ini. Ini acara yang keren banget. Satu, terus yang kedua, ini juga bagian reuni buat saya karena hampir sebagian besar yang di sini juga teman-teman saya juga. Iya. Jadi apresiasi yang keren banget karena saya diundang untuk ngejelasin karya pertama saya, buku Authentic Millennials Branding. Sebenarnya buku ini adalah buku tentang keresahan hati saya pada saat tahun 2020 pas bulan Maret, di mana kita harus shifting dari pekerjaan utama saya untuk full ke digital.
Jadi Oke. Om Jabar perlu tahu bahwa sebelum sebagai penulis, saya adalah seorang event organizer full time. Full time. Iya, saya full time di event organizer. Mhm. Tapi karena masuk di bencana COVID, Oh, ya, oke. kita kehilangan semua kontrak kerja kita karena semua event di hall dan nggak boleh event kan, kayak seperti itu, sehingga kita bener-bener nol project di saat itu. Bentar Om Teddy, ini menarik ya. Ini kadang orang itu punya ide brilian kalau lagi tertekan. Nah, Bener. bisa dikatakan pada saat itu Om Teddy lagi tertekan karena memang pekerjaan utamanya lagi Bukan lagi full. tertekan, Mm-mm. jatuh, tertimpa tangga, terguling-guling lagi. Oke, berarti tidak ada sama sekali waktu itu kegiatan Nggak ya? ada, ya. Oke. Jabar pasti tahu juga di industri media juga tentunya ada divisi event yang kita nggak bisa ngelakuin event off air dengan maksimal kan, Iya. kayak seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, saya berpikir ini kita harus tetap berkarya, Iya. karena kalau sampai stuck seperti ini maka kita nggak akan jadi apa-apa. Maka saat itu saya berpikir untuk mulai membagikan apa yang saya tahu mengenai branding seperti itu. Tapi kan industri branding itu banyak banget. Yeah. Ada corporate branding, ada product branding. Nah, saya mengambil spesifikasi di personal branding kayak seperti itu. Nah, setelah saya meriset lebih dalam bahwa ternyata di saat ini personal branding itu menjadi satu kunci untuk orang bisa sukses dan bertumbuh kayak seperti itu. Oke. Saat ini kita sudah bukan lagi era milenial, ini udah era metaverse. Dimana kalau kita ngomong tentang era milenial, kita Yeah. ngomong tentang setiap orang terkoneksi kayak seperti itu. Kalau di era ini adalah era dimana untuk kamu bisa ditemukan seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kamu bisa ditemukan kalau kamu sendiri tidak mengkomunikasikan apa yang menjadi value kamu. Disinilah peran personal branding berlaku. Oke, Kayak ini menarik Om Teddy. Di sini kan authentic millennials. Yes. Apakah memang personal branding itu dibentuk pada saat memang masih masa-masa millennialsnya gitu? Artinya kalau contoh misalnya kayak ini. Si A itu umurnya artinya sudah tidak kategori millennials lagi. Apakah personal brandingnya bisa dikatakan sudah cukup telat untuk dibangun? Enggak juga. Oh, oke. Jadi millennials ini aku pakai kata itu mungkin lebih kepada untuk kebutuhan marketing aja seperti itu. Tapi sebenarnya personal branding itu bisa dipraktekkan oleh siapapun pada apapun profesi yang saat ini kamu sedang jalani, pada usia berapapun dirimu saat ini, kayak seperti itu. Dan personal branding ini sebenarnya lebih bagaimana kita menumbuhkan value kita dan mendistribusikan value tersebut ke audiens yang tepat sehingga kita bisa semakin bertumbuh, kayak seperti itu. Jadi simpelnya adalah bagaimana kamu bisa kuat di segmen yang kamu bangun. Contoh misalnya Jabar adalah seorang presenter. Sekarang presenter kan banyak banget. Nah, sekarang bagaimana supaya Jabar bisa masuk dalam kategori sebagai seorang presenter yang paling keren, yang paling hebat. Kayak seperti itu. Nah, kalau kita ngomong hebat, ada banyak orang hebat di luar. Nah, kita sekarang harus menggali lagi apa yang bisa menjadi keunikan Jabar untuk dia bisa punya segmen tersendiri di bidang presenter seperti itu. Oke, artinya fokus ya. Fokus di satu bidang. Kita lebih nyebutnya sebagai niche. Oke. Jadi kita ngebangun niche kamu sebagai presenter kan banyak. Sekarang kita coba spesifikan lagi niche-nya kamu seperti apa. Kamu adalah sosok presenter yang simple, kemudian ngomongnya dalam, kemudian nggak terfokus pada pola. Nah, itu juga termasuk kategori niche. Nah, sekarang bagaimana niche kamu ini terdistribusi ke audiens kamu sehingga kamu menjadi kuat di segmen tersebut. Oke, ini menarik Om Teddy ya. Karena tadi kalau misalnya kita ambil contoh saya misalnya ya, seorang presenter itu artinya kan kita sudah tahu passion kita atau mungkin pekerjaan kita yang bisa kita gali sedalam mungkin supaya betul-betul kita mempunyai ciri khas tersendiri. Tapi kalau misalnya contoh gini, ibarat bahwa
contoh anak muda yang artinya dia belum tahu ini sebenarnya passion saya ada di mana. Nah, itu kan kadang kita bingung nih. Saya ini nantinya bisa jadi apa ya? Apakah konten kreator kah, ataukah jadi pengusaha kah, atau apa gitu. Nah, bagaimana awal mula untuk kita bisa berpikir bahwa oke, saya mungkin bisa fokus di sini dan passion saya di sana, dan saya harus mempunyai ciri khas yang unik supaya artinya personal brandingnya itu bisa betul-betul tersebar kemana-mana. Anggaplah kita masih pada pertanyaan, saya nggak tahu apa passion saya. Oke. Kita bisa berangkat pada pertanyaan, apa yang bisa kita sediakan untuk membantu orang lain. Kayak seperti itu. Kita bisa berangkat dari pertanyaan itu. Nah, pertanyaan itu pasti kalau untuk diri kita sendiri, kita akan menggali lagi apa yang saya bisa help to another people, gitu kan? Misalnya, saya ternyata setelah digali-gali, saya ini jago motret, seperti itu. Nah, di luar sana ada banyak sekali orang yang punya menawarkan jasa sebagai fotografer. Nah, sekarang fotografer seperti apa yang kamu tawarkan kepada target market kamu? Apakah kamu menawarkan konsep fotografer yang unik atau konsep fotografer yang mungkin bisa menggali sisi orang dengan gaya yang unik seperti itu bisa kamu lakukan. Jadi berangkat pada pertanyaan tadi. Pertanyaan ini juga bisa menjadi sangat filosofis untuk kamu bisa memperkuat apa yang kamu bisa bantu ke orang. Karena gini loh, kalau kita ngomong tentang bisnis apa yang bagus kita bangun, itu adalah bisnis yang bisa menolong banyak orang. Jadi ini ada masalah nih, kemudian kita kayak pengen memberikan solusi. Nah, ketika kita bisa memberikan solusinya, biasanya bisnisnya mental. Kayak seperti itu. Sama juga dengan personal branding. Kita kalau misalnya passionnya belum ketemu, kita bisa berangkat dari pertanyaan itu. Ketika pertanyaan itu bisa kita jawab dengan mengeluarkan potensi kita untuk menolong orang lain, dan kita serius untuk mendalaminya, biasanya itu akan mental juga. Kayak seperti itu. Contoh kasus mungkin ya, saya ingin meminta pendapat dari Om Teddy. Contoh misalnya kayak gini, saya belum tahu apa yang artinya betul-betul bisa menjadi passion saya. Apakah saya bisa mencoba berbagai hal yang mungkin bisa menjadi bakat dan hobi saya, dan mungkin seiring berjalannya waktu, kalau misalnya saya lihat kayaknya ini yang lebih berpotensi nih, saya bisa fokus ke situ. Nggak masalah, bisa aja seperti itu. Cuman di buku ini saya menulis dengan istilah autentik ya. Apa sih itu autentik? Autentik itu adalah original, menjadi diri sendiri. Saya sangat melarang orang ketika membangun personal branding, dia menduplikasi orang lain. Saya sangat tidak menganjurkan. Kenapa? Karena berarti kamu menjadi orang lain dong, itu capek banget. Jangan pernah membangun personal branding yang tidak menjadi diri kamu. Kayak seperti itu. Saat kamu menjadi autentik, kamu melakukan sesuatu yang kamu senangi, dan kamu tidak akan capek. Karena personal branding itu bukan urusan 1, 2, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, bukan. Tapi ini adalah urusan jangka panjang, ini adalah journey seperti itu. Kamu harus membangun reputasi kamu, dan reputasi itu bukan persoalan 1-2 hari kan, itu adalah persoalan jangka panjang seperti itu. Bayangkan kamu ngurusin sesuatu jangka panjang, tapi kamu tidak menjadi diri kamu sendiri, capek kan? Seperti itu. Jadi mending menjadi diri kamu sendiri, tapi dalam versi terbaik, kayak seperti itu. Jadi kamu misalnya kamu adalah seorang presenter, kamu nggak perlu mencontoh Najwa Shihab, kamu nggak perlu mencontoh yang presenter cowok siapa, Raffi Ahmad, nggak perlu. Kamu cukup menjadi Jabar, tapi dalam Jabar versi terbaik, seperti itu. Kenapa? Karena kalau kamu menjadi Jabar dalam versi terbaik, kamu akan happy, kamu akan senang gitu, kamu nggak akan menjadi orang lain. Begitu pula dengan profesi-profesi yang lain. Kayak seperti itu. Om, Jabal Om. Jabal. Ini menarik Om ya. Karena kalau misalnya kita lanjut ini kayaknya panjang nih malam nih. Malam minggunya panjang bakal ini. Nah, kalau misalnya kita berbicara kayak gini Om Teddy ya. Contoh misalnya kita sudah fokus nih, tapi di tengah jalan itu ternyata ada hal-hal yang bisa menjadi penghambat.
Nah, terus tiba-tiba si A ini contohnya ya, ini saya selalu mengambil contoh kasus karena saya yakin teman-teman di luar sana itu banyak yang pernah mengalami. Nah, contoh misalnya kita sudah fokus beberapa tahun mungkin, nah, tapi ternyata seiring berkembangnya zaman, kan bisa-bisa tiba-tiba ada perubahan. Contoh misalnya tiba-tiba ada pandemi, semuanya langsung hilang. Nah, apakah kita bisa membangun personal branding kita untuk kategori yang lain? Bisa banget. Susah tidak seperti itu? Kalau dikatakan susah itu relatif ya, tergantung Ya, ini kan tergantung dari mulai dari nol lagi ya. Bisa nggak dari nol kayak gitu. Saya ngambil contoh ya kayak Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier tuh awalnya dia dikenal sebagai siapa? Dia dikenal sebagai seorang pesulap, magician gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu dia berubah lagi menjadi seorang host, gitu kan. Kemudian bergeser lagi ke sini dia menjadi seorang YouTuber, gitu kan. Jadi personal branding sangat bisa diubah sesuai dengan kondisi yang kamu butuhkan. Kata kuncinya tetap satu, Jabal ya. Kata kuncinya tetap satu, yaitu kamu tetap menjadi diri kamu sendiri. Saat kamu menjadi diri kamu sendiri, kamu berubah target, kamu berubah segmen, itu nggak jadi masalah. Oke, gitu. apapun. Iya. Oke. Apapun pada akhirnya, saat kamu menjadi dirimu sendiri, audiens kamu tetap akan menerima kayak seperti itu. Karena pada akhirnya yang menentukan apakah kamu menjadi survive tidaknya di industri kamu adalah audiens kamu. Bagaimana audiens kamu menerima atau enggak. Kalau audiens kamu menerima, maka kamu akan menjadi tetap bertumbuh kayak gitu. Terus kalau kamu misalnya masuk ke segmen baru, sekarang bagaimana storytellingnya untuk menjembatani antara segmen pertama ke segmen yang kedua, itu tetap ada korelasi yang relevan. Itu sangat bisa dilakukan. Makanya dalam buku ini aku ngajarin tentang storytelling, aku ngajarin tentang copywriting, yang semua itu akan menjadi cara kamu untuk mendistribusikan value kamu. Karena kan pada akhirnya kamu harus buat konten, di mana konten nanti itu akan dinikmati oleh audiens kamu. Seperti itu. Saat kamu mengubah segmen kamu tinggal mengubah copywritingnya. Kenapa sampai kamu harus berubah? Kayak seperti itu. Dan tentunya ada value yang harus kamu sampaikan kepada audiens kamu. Saat value kamu diterima, yes, kamu punya pasar baru. Seperti itu. Tapi sebelum merubah, apakah kita perlu riset dulu, Om? Contoh misalnya, apakah saya sanggup di bidang itu? Yes, bisa riset, bisa juga bertanya kepada diri kamu sendiri. Apakah kamu kuat dalam bidang itu, dan itu apakah sesuai dengan passion kamu? Kamu jangan membohongi diri gitu. Misalnya, saat ini kamu adalah seorang presenter. Terus kamu tiba-tiba pengen berpindah haluan menjadi seorang aktor misalnya. Balik ke pertanyaan kamu mampu nggak di bidang itu? Kalau kamu mampu, kenapa tidak ambil opportunity itu? Dan jangan khawatir, kamu pasti akan punya segmen juga di bidang itu. Kayak seperti itu. Oke, artinya dicoba saja ya. Dan tentunya harus ada percaya diri. Ya. Nah, bagaimana caranya membangun ini? Kadang ada orang ingin melakukan berbagai banyak hal, tapi ya tentunya kan kadang kita juga banyak masukan, banyak kritikan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu untuk bisa membentengi supaya apa yang artinya kita sudah ingin lakukan itu tetap terus berjalan? Kuncinya belajar. Oke. Kenapa sampai orang nggak percaya diri? Karena dia nggak yakin dengan apa yang dia miliki. Kenapa dia nggak yakin? Mungkin dia kurang expert di bidang itu. Tapi saat dia belajar, saat dia semakin menambah kemampuannya, maka itu akan secara garis lurus berbanding lurus dengan kemampuan mentalnya, seperti itu. Belajar itu bukan hanya memperkuat skill, tapi juga memperkuat mental, kayak seperti itu. Kenapa sampai kita menjadi tidak percaya diri untuk berpindah segmen? Karena mungkin kita masih kurang kuat skillnya di situ. Kuncinya satu tadi, belajar. Saat kamu belajar, kamu akan menjadi terasah mental kamu. Kemudian, jika kita bertanya lagi, ada banyak kritikan, ada banyak masukan. Ketika kamu menjadi orang autentik, apapun yang ingin kamu capai, jalani pada step terkecil. Dan kamu nggak perlu menceritakan kepada siapapun sampai kamu membuktikannya. Karena kenapa, Jabar? Kalau kamu menceritakan ini ke orang lain, orang yang tidak menyukaimu akan mengkritikmu dengan keras. Ataupun kamu menceritakan ke orang yang menyukaimu, dia akan memujimu dengan luar biasa.
dua hal ini itu sama-sama akan mengurangi motivasimu untuk melakukan hal tersebut. Ingat ya, kita kadang terjebak pada yang namanya perkembangan semu. Jadi kita ini punya target nih, aku pengen menulis setiap hari 5 lembar supaya nanti pada saat bulan kelima aku bisa membuat 1 buku seperti itu. Nah, kamu belum menulis, tapi kamu udah nyeritain ke teman-teman, aku punya target, aku pengen menulis seperti itu. Tahu nggak, saat kamu menceritakan target tersebut kepada orang lain, kamu seolah-olah puas, seolah-olah kamu melakukan sebuah progres, tapi kamu belum melakukan apa-apa. Akhirnya kamu tidak menulis-menulis seperti itu. Seperti hal-hal lain, aku besok pengen bikin karya, aku pengen bikin video yang bagus agar bisa menjadi viral. Terus kamu bertanya, kamu riset dengan teman-teman kamu curhat dengan teman-teman kamu. Akhirnya apa? Kamu terjebak pada langkah terkecil untuk melakukan target kamu. Kamu terjebak pada situ. Kamu terjebak pada pertanyaan, pada insecure kamu seperti itu. Kamu tidak fokus pada step terkecilnya. Nah, dengan kamu menjadi otentik, maka kamu akan fokus pada belajar ketimbang kepada masukan tadi. Kayak seperti itu. Oke, berarti intinya dilakukan saja dulu ya. Yes. Terkait dengan hasilnya itu urusan belakangan. Bener, kayak seperti itu. Bagaimanapun tanggapan orang di luar sana itu itu urusan belakangan juga. Bener. Mau diterima atau tidak itu intinya lakukan saja dulu. Yeah. Tahu nggak? Oke. Penilaian tertinggi di kehidupan ini dari mana? Aku mau tanya. Kalau kamu mau menjadi sukses, maka jangan pernah menstandarkan penilaianmu terhadap karya itu dari orang lain. Penilaian tertinggi adalah dari kita sendiri. Seperti itu. Karya tertinggi adalah karya yang dinilai bagus tidaknya oleh diri kita sendiri. Kamu jangan menstandarkan diri di luar dirimu. Karena saat kamu menstandarkan dirimu di luar dirimu, kamu tidak akan menjadi siapa-siapa. Ya, seperti itu. Oke, intinya yakin saja ya. Benar, kayak gitu. Oke. Kalau sampai kamu menstandarkan dirimu di luar, kamu tidak bisa mengontrol dunia ini. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lain katakan pada dirimu. Paham kan? Iya. Kalau kamu menstandarkan apapun di luar dirimu, maka kamu tidak akan pernah melakukan apa-apa. Seperti itu. So, keep doing step by step. Dari langkah yang paling gampang sampai benar-benar orang lihat, wah, Jabar gila berproses seserius itu kah dia? Maka di saat itu kamu boleh tepuk tangan. Yes, I am growth. Oke, luar biasa ya. Mari kita beri aplaus dulu untuk narasumber kita, luar biasa semangatnya. Oke, ini kalau misalnya kita lihat, ini merupakan buku perdana dari Om Teddy. Nah, ini kan kita belum tahu bagaimana respon masyarakat yang sudah membaca. Nah, contoh misalnya Om. Contoh misalnya setelah melakukan riset, kan biasanya kita melakukan gitu ya, untuk mengevaluasi apa-apa saja yang perlu untuk dibenahi. Nah, kalau misalnya contoh, setelah melakukan riset, ternyata banyak yang lebih ke negatifnya, artinya kadang tidak suka dan lain sebagainya. Apakah itu menjadi penyemangat untuk Om Teddy bisa membuat buku lebih banyak lagi terkait dengan mungkin hal-hal yang lebih ke personal branding, atau ingin mengevaluasi dan kayaknya saya tidak cocok nih di sini, saya akan kembali lagi ke profesi saya yang dulu? Baik, balik ke autentik ya. Yeah. Saat kamu menjadi autentik, maka kamu akan sadar dengan siapa diri kamu. Kamu akan sadar dengan apa yang menjadi passion kamu, seperti itu. Di dunia ini, positif negatif itu sudah berpasangan. Like dislike itu sudah berpasangan. Fokus saya bukan pada like dislike-nya, tapi fokus saya adalah pada karya saya dan seberapa banyak circle yang saya bisa bantu. Seperti itu. Saya hanya berfokus pada circle yang bisa saya bantu. Dan circle yang saya bantu, percaya deh, saat tujuan kamu itu adalah untuk kesenangan kamu, untuk kebahagiaan kamu, kamu akan menemukan semakin banyak orang sayang sama kamu. Karena kamu gak akan pernah ngurus orang yang dislike sama kamu. Kayak seperti itu. Fokus ya. Fokus sama orang yang like fokus, gitu ya. Fokus sama apa yang kamu suka. Oke. Saat kamu fokus sama yang kamu suka,
maka akan banyak orang suka sama kamu. Oke, terkait dengan sifat masa bodoh, apakah Om Teddy setuju dengan itu? Beda. Masa bodoh kamu nggak belajar. Autentik kamu belajar. Oke. Kayak gitu. Masa bodoh itu kamu cuek aja dengan apa yang terjadi dan kamu tidak mengembangkan diri kamu. Menjadi autentik adalah kamu menjadi diri kamu sendiri dalam versi terbaik. Kata kuncinya adalah versi terbaik. Bagaimana kamu bisa mencapai versi terbaik? Ya lu belajar. Kamu pengen menjadi fotografer terbaik, kamu belajar. Kamu pengen menjadi musisi, kamu belajar terus gitu. Belajar skill baru, belajar gaya baru, bikin karya seperti itu. Dan puncak dari personal branding adalah karya. Saat kamu sudah punya karya, orang nggak pantas mendislike kamu dengan cacian. Kalau kamu pengen dijatuhkan saat kamu sudah punya karya, maka ketika kamu pengen dijatuhkan harus juga dengan karya. Saat orang yang mencaci kamu tidak berkarya, mereka anggap lu sampah, kamu nggak pantas. Mana karya kamu mau ngejek saya seperti itu. Jadi keberadaan kamu di dunia ini yang membedakan atau tidak adalah karya kamu. Seperti itu. Oke, ini menarik Om. Saya mau ambil satu pengibaratan lagi karena ini contoh konkret yang bisa kita bahas ya. Karena kalau misalnya kita ambil pengibaratan itu kadang banyak yang pernah merasakan. Ini salah satu hal yang mungkin kita pernah tahu dan ini kan artinya sudah terjadi dalam skala nasional. Contoh misalnya personal branding itu di orang yang artinya tidak sengaja tiba-tiba viral gitu. Tapi dia hanya sesaat saja, setelah itu mungkin dia tidak punya apa-apa, karya dan lain sebagainya, akhirnya redup dan hilang. Oke. Contoh kayak misalnya Norman Kamaru misalnya. Ya. Dan banyak lagi yang bisa kita ambil contoh. Apakah memang personal branding yang seperti itu adalah hal yang tidak bisa dipertahankan dan otomatis akan hilang dengan sendirinya? Baik. Oke. Aku mau membagi dulu personal branding dan kebutuhannya ya. Personal branding itu poin pertama adalah bisa untuk siapa saja, apapun profesimu. Entah kamu seorang entertainment, baik. Apakah kamu seorang entertainment atau bukan entertainment? Baik. Di dunia entertainment itu biasanya berkaitan dengan hiburan lah ya. Kayak tadi nyebutnya Norman Kamaru, semua itu. Nah, di industri itu memang item seperti itu menjadi kekuatan. Kamu viral dengan persona kamu, itu menjadi kekuatan buat kamu. Saat kamu menjadi viral akan ada banyak tawaran-tawaran. Tetapi personal branding yang saya tawarkan adalah tentang membagi value. Seperti itu. Pertanyaannya, kalau kamu seorang misalnya desainer, bagaimana cara kamu untuk viral? Kan nggak mungkin juga kita melakukan hal-hal yang aneh-aneh untuk bisa menjadi viral. Atau misalnya kamu seorang advokat misalnya, atau kamu seorang politisi, atau kamu seorang guru misalnya, dosen, akademisi. Bagaimana cara untuk membangun personal branding supaya kamu tetap bisa menjadi kuat? Aku menyebutnya sebagai membangun value, kayak gitu. Jadi ada value yang harus kita bangun agar kita bisa semakin kuat di market yang kita bangun. Nah, value itu tentang apa? Tentang expertise, tentang keahlian kita. Contoh, misalnya kamu adalah seorang akademisi, maka kamu harus expert di bidang itu. Semakin kuat kamu di bidang itu, maka akan semakin tinggi reputasi kamu dan kamu punya kesempatan untuk bisa membangun banyak opportunity dalam hal apapun. Entah itu misalnya dalam bisnis, atau mungkin kamu misalnya bisa diundang sebagai pembicara, atau bisa menjadi staf ahli, seperti itu. Nah, itu kan tadi kalau Norman Kamaru itu kan dunia entertainment. Nah, tawarannya setelah dia viral, dia jadi apa? Dia mungkin nyanyi, main film, apa semua gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kalau personal brandingnya dia adalah guru misalnya. Nah, dengan ngebangun value, semakin expert dia di bidangnya, tawarnya banyak banget tadi. Mungkin misalnya dia menjadi staf ahli, mungkin dia akan menjadi seorang pembicara publik, kayak seperti itu. Atau mungkin dia bisa buka kelas dan ada banyak orang bisa belajar sama dia, kayak seperti itu. Poin-poinnya seperti itu. Jadi beda profesi, beda treatment, tetapi poin dari kesemuanya adalah bagaimana membagikan value-nya.
Apa itu value? Yaitu tentang expertise, keahlian di bidang yang dia tekuni. Kayak seperti itu. Oke, ini menarik Om ya, karena dari tadi kan kita ambil pengibaratan itu lebih ke person. Siap. Dan lebih ke, bisa dikatakan bahwa lebih ke sebuah bidang tertentu. Nah, ini kalau misalnya kita ambil contoh sebuah apa ya, kayak tim lah sepak bola misalnya, PSM Makassar. Ini menarik ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal seperti itu, atau misalnya kayak sebuah komunitas dan lain sebagainya, tapi kita lebih fokusnya ke PSM Makassar dulu lah, karena ini adalah salah satu tim kebanggaan kita bersama. Nah, tentunya kan kadang ada naik turun. Bagaimana menciptakan sebuah branding supaya PSM Makassar ini selalu bisa lebih dibanding yang lain. Nah, ini menarik Om. Oke, thank you karena kamu pertanyaannya bagus banget. Sebenarnya ini juga bisa menjadi masukan. Oke. Kalau ngomong tentang bagaimana supaya dia tetap menjadi juara, ya pasti latihan. Tapi aku nggak akan ngebahas di bidang itu. Aku akan ngebahas dari sisi personal branding para pemainnya. Nah, kalau berarti bisa mewakili ya? Bisa. Dari pemainnya bisa mewakili tim? Bisa banget. Oke. Kayak itu. Jadi kayak pemain-pemain di luar, ketika dia sudah masuk ke divisi utama, para pemain itu punya manajer. Jadi satu pemain itu punya manajer. Jadi kalau kita bicara sebagai pemain sepak bola, maka pendapatan utama, income utamanya itu adalah dari salary kan, dari salary klub seperti itu. Nah, kayak Cristiano Ronaldo, itu dia dapat duit bukan cuma dari salary klub, tapi dia dapat dari endorse, dia dapat dari sponsor, kemudian dia dapat dari royalti seperti itu. Nah, sekarang kenapa Cristiano Ronaldo bisa sampai selaris itu, income streamnya bisa terbangun banyak banget? Itu karena dia juga punya agensi, dia juga punya manajer yang ngurusin reputasi dia untuk dunia di luar dunia sepak bola seperti itu. Nah, sekarang dunia sepak bola itu adalah dunia entertainment. Kamu jangan salah, sepak bola itu bukan cuma dunia olahraga, dia juga dunia entertainment. Sekarang kenapa pemain-pemain sepak bola ini, pemain-pemain PSM ini, kenapa dia juga tidak ngebangun reputasi personal branding dia seperti itu, agar ada banyak tawaran di luar sana kayak seperti itu. Saat mereka main, bagaimana supaya prestasi di lapangan ini itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain seperti itu, untuk kebutuhan branding, untuk kebutuhan promosi, atau untuk kebutuhan edukasi. Lewat apa? Tentu lewat konten. Nah, inilah fungsinya manajer tadi, inilah fungsinya agensi tadi yang bangun funnel communication untuk dia, agensi tadi yang ngebangun income stream untuk pemain tadi seperti itu, sehingga ketika nanti pemain ini sudah nggak main di klub, dia mungkin bisa menjadi apa? Menjadi coach, buka sekolah sepak bola, atau bisa menjadi komentator sepak bola. Itu sangat mungkin dilakukan. Nah, sekarang itu sudah dilakukan atau belum? Kalau belum dilakukan, tentu ini bisa menjadi insight untuk teman-teman di PSM ngebangun personal branding para pemainnya seperti itu. Di Indonesia yang sudah melakukan itu, saya ngambil contoh Ivan Bahdim ya, kayak seperti itu. Kemudian Bambang Pamungkas, kayak semua itu. Jadi mereka memang punya agensi seperti itu. Nah, di level Makassar, why not, itu sangat bisa dilakukan. Ini semua adalah tentang konten. Ya, ini semua tentang konten. Konten itu adalah funnel communication untuk mendistribusikan value. Apa value para pemain ini? Ya, kemampuan mereka bermain sepak bola seperti itu. Ada banyak orang di luar sana pengen belajar, pengen jadi jagoan sepak bola dan bisa main di divisi utama. Ada banyak banget. Sekarang kenapa kalian tidak menangkap itu? Mungkin selama ini opportunity itu hanya ditangkap oleh klub. Sekarang kenapa tidak pemainnya yang memainkan? Seperti itu. Oke, berarti kita lebih ke person. Iya. Karena aku adalah praktisi personal branding. Kayak seperti itu. Mau dibawa kepada klub, ya tentu ini adalah kerja-kerja marketing communication seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kita berada di sebuah naungan dan ingin mengangkat rumah kita, ya kita harus penghuninya dulu nih yang harus punya personal branding seperti itu ya. Benar. Supaya betul-betul diingat oleh orang banyak. Yes. Oh, oke. Sebenarnya banyak perusahaan saat belum melihat si personal
branding sebagai salah satu item untuk kebutuhan branding seperti itu. Ketika misalnya sebuah perusahaan karyawannya itu bertumbuh, maka secara otomatis relevansinya adalah kepada brand perusahaan seperti itu. Oke. Baik, kalau misalnya kita memang lihat ya, berarti contoh kalau misalnya kita ingin membangun personal branding, itu kita tidak perlu muluk-muluk dulu ya. Artinya terlalu banyak berpikir, intinya lakukan saja dulu apa yang ingin kita lakukan. Berangkat dari goal. Jadi dibuat dulu. Jadi di kelas saya, ketika saya menghandle untuk kebutuhan personal branding, saya selalu berangkat yang namanya fundamental personal branding. Fundamental personal branding itu adalah tentang kita ngajarin dulu tentang targetnya dia. Targetmu apa gitu. Karena setiap orang tuh punya target yang berbeda-beda. Anda adalah seorang professional employee. Apa target Anda? Mungkin target Anda pengen menjadi manajer. Setelah dari manajer pengen jadi direktur. Seperti itu. Nah, personal brandingnya kayak gimana? Kita ajarin step-stepnya. Seperti itu. Setelah kamu tahu target kamu, kita akan breakdown step terkecil untuk melangkah. Maka itu yang tadi Jabar sebutkan, lakukan step-step terkecil itu sampai goal besarnya tercapai. Oke, wow, luar biasa ya. Ada yang mau bertanya? Baik, sebelum kita memberikan kesempatan kepada para pengunjung Cafe Prego ya untuk bertanya, kita minum dulu nih Om. Oke. Oke, kita beri kesempatan ya untuk para pengunjung Cafe Prego yang ingin bertanya. Silakan dipegang saja. Oke, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan saya Muhammad Al-Fajri. Saya dari salah satu kelompok supporter PSM Makassar. Wow. Nah, jadi tadi hostnya bagus nih mengangkat soal personal branding untuk pemain. Tapi yang saya kan gini Mas, janganlah kita berpikir mulut-mulut dulu untuk mempersonal branding salah seorang pemain. Tapi saya meminta penjelasan dari secara masukan untuk membrand salah satu klub tertua di Indonesia ini agar menjadi jualan besar untuk semua sponsor yang ingin masuk, karena percuma membranding pemain tapi kalau klubnya belum ada branding yang tersendiri. Dalam artian hari ini PSM naik turun statistiknya karena branding dari sebuah klub ini belum ada. Itu yang saya mau pertanyakan. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa Om. Karena kalau misalnya kita lihat ini PSM Makassar ini adalah salah satu perwakilan ya di FC Cup nanti, dan tentunya ini adalah salah satu kebanggaan juga sebenarnya. Tapi kadang seperti yang tadi disampaikan oleh teman kita bahwa sekarang statistik PSM lagi naik turun, artinya tidak konsisten. Nah, bagaimana caranya menjaga agar para sponsor kayak gitu ya tetap melihat PSM ini adalah sebuah klub yang menjanjikan gitu, tapi bukan lebih ke pemainnya, tapi lebih ke klubnya. Kira-kira bagaimana seperti itu? Baik, yang pertama kalau saya ngomong nggak usah teori ya, langsung ke kasus PSM gitu. Jadi sebenarnya bukan PSM, kita ngomong tentang kasus sepak bola gitu ya, klub sepak bola. Sebuah klub, terutama klub sepak bola, bagaimana dia bisa tumbuh untuk bisa di branding dan dijual ke sponsor supaya laku rame kayak gitu, itu balik kepada reputasi permainan mereka gitu. Kalau reputasi mereka bagus, yaitu misalnya sering menang kayak seperti itu, maka secara otomatis itu akan menjadi kekuatan tersendiri untuk di branding seperti itu. Materi brandingnya akan menjadi semakin kuat. Nah, ketika materi brandingnya akan sangat kuat, maka tinggal kita ngebangun value klub ini seperti itu. Kalau klub ini value-nya apa seperti itu. Itu kemudian dikuatkan dalam bentuk funnel communication. Sekarang saya mau tanya, apa lagi namanya? PSM sudah punya YouTube sendiri nggak kayak gitu? Sudah. YouTube-nya sudah seviral apa kayak gitu. Instagram-nya, jadi ada beberapa poin untuk membuat sebuah entitas itu menjadi mahal. Itu yang pertama itu adalah funnel communication. Funnel communication yang dimiliki apa saja? Kalau kita bicara funnel communication, itu kita bicara sosial media simpelnya. Punya apa? Instagram, YouTube, Facebook, kemudian Twitter kayak gitu. Usahakan
usahakan sosial media ini terurus dengan bagus, kemudian bisa menghasilkan konten yang viral, seperti itu. Karena walaupun prestasinya kurang bagus, tetapi kalau memiliki funnel communication yang bagus, dia tetap akan bisa mendatangkan sponsor. Mau bukti Pak? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kenapa dia berani investasi untuk megang klub sepak bola? Karena dia berpikir dirinya seperti itu. Dia bisa membawa branding dirinya untuk mendatangkan sponsor, ngebiayai klub sepak bola seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah klub kita nggak dihandle oleh orang sepopuler Raffi Ahmad. Nah sekarang bagaimana supaya klubnya menjadi kuat untuk bisa dijual? Yang pertama, ya tadi saya menyebutkan funnel communication-nya harus diurus dengan bagus seperti itu. Itu satu. Teman-teman sebagai apa ya? Sebagai simpatisan ya, fans gitu kan, supporter harus ya, supporter juga sebenarnya punya andil untuk membesarkan funnel communication mereka seperti itu. Misalnya mewajibkan semua supporter PSM itu untuk subscribe YouTube-nya PSM, wajib seperti itu. Kemudian setiap posting wajib untuk support seperti itu. Tujuannya apa? Supaya dia terbaca oleh algoritma bahwa ini disukai seperti itu. Nah, item-item itu bisa dijual untuk ke sponsor kayak gitu. Jadi penawarannya banyak, bukan cuma pada saat bukan hanya pada saat mereka sedang tanding saja. Terus yang kedua Pak, personal branding itu sangat penting. Kita jangan pernah memisahkan antara personal branding dengan personal branding dengan corporate branding misalnya. Kalau dalam hal ini, kalau dalam hal ini mungkin kita menyebutnya club branding. Nggak ada salahnya Pak kalau misalnya ada satu pemain yang dia kayaknya disukai oleh supporter, nggak apa-apa, push dia supaya dia semakin naik lagi seperti itu. Nanti tinggal dibuatkan kontrak antara klub dengan pemain ini bahwa pemain ini akan menjadi salah satu item icon yang akan kita push untuk dia menarik sponsor. Itu bisa banget kayak seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau selama ini manajer PSM, sorry ya, ini nggak apa-apa sih, Anda sangat bisa pengelola klub itu juga berpengaruh terhadap reputasi klub seperti itu ya. Saat kalian menganggap bahwa klub ini harus dihandle lagi oleh orang yang lebih keren, orang yang lebih influence, dan orang yang lebih capable, itu nggak salah kayak seperti itu. Karena yang kita fokuskan adalah pertumbuhan klubnya seperti itu. Kita nggak berbicara tentang aspek lain, kita berbicara tentang klubnya kan, seperti itu. 3 poin ini bisa menjadi tolok ukur pertimbangan kayak gitu. Nah, balik ke funnel communication, saranku adalah bikin divisi khusus untuk memperkuat funnel communication-nya kayak seperti itu. Buat seperti production house lah, kerja sama 55 TV lah kalau perlu. Wow. Enggak, luar biasa. Karena teman-teman di 55 TV adalah teman-teman yang sudah punya pengalaman di bidang branding, sudah ngerti tentang bagaimana membangun viral, dan itu bisa teman-teman manfaatkan kayak seperti itu. Karena kita di daerah ya, kita bukan di nasional yang kita bisa punya akses ke TV nasional kayak seperti itu. Oke, baik. Beri aplaus dulu untuk narasumber kita, luar biasa ya. Tadi sudah ada beberapa gambaran yang bisa dilakukan oleh PSM Makassar. Iya. Ya. Dan tentunya tadi sudah ada sedikit contoh yang diberikan, misalnya kayak Raffi Ahmad, yang artinya meskipun dia megang klub Liga 2 dulu, tapi dia sponsornya luar biasa banyak dan akhirnya bisa menjadi masuk ke Liga 1 nantinya. Pertanyaannya, apakah karena liganya atau Raffi Ahmadnya? Oke, berarti dia lebih ke Raffi Ahmad ya. Itu yang disebut dengan reputasi. Saat lu udah terbangun reputasinya, marketmu terbangun. Berarti poin terpenting dari personal branding adalah reputasi. Reputasi adalah jembatan kepada audiens, dan audiens itu adalah pasarmu.
Oke, menarik. Berarti tentunya kalau misalnya kita lengah di satu bidang, kita coba cari yang lain. Yes. Dan jangan hanya fokus di situ saja ya. Contoh misalnya kayak prestasi tidak terlalu konsisten, kita coba cari yang lain untuk menarik sponsor. Misalnya kayak memperbaiki sosial media dan lain sebagainya, Yeah. mempunyai PH misalnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Kita menyebutnya sebagai funnel communication. Oke, funnel communication. Kenapa saya nggak menyebutnya sosial media? Karena sosial media itu identik dengan santai aja. Oke. Kenapa saya menyebut funnel communication? Karena walaupun di dalamnya adalah sosial media, tapi dia harus diurus dengan serius. Oke, wow, luar biasa. Ini sebenarnya sangat menarik Om Teddy. Dan tentunya kalau kita berbicara soal personal branding, saya rasa banyak orang yang menginginkan untuk diketahui lebih lanjut karena tentunya dari situ kita bisa mengetahui untuk kedepannya ini saya lebih fokusnya dan lebih bagusnya untuk fokus di bidang mana. Baik. Dan kalau misalnya memang kita sudah bisa dapat passion kita, bagaimana caranya untuk konsisten dan bisa mendapatkan value dari situ? Oke, Jabar, aku juga pengen cerita bahwa di kelas saya selalu membawa pelatihan saya itu kepada penggalian jati diri. Saya tidak pernah memulai aktivitas personal branding kalau dia belum menemukan tentang autentiknya dia, tentang jati dirinya dia. Oke. Seperti itu. Jadi saya sudah punya banyak murid atau banyak binaan yang sudah bertumbuh, yang dari ibu rumah tangga, yang dia awalnya nggak punya aktivitas apapun, sampai sekarang dia bisa membangun income stream untuk dirinya sendiri. Dia punya banyak klien, bukan cuma dari dalam negeri, juga dari luar negeri. Saya juga punya binaan, dia seorang professional employee di sebuah perusahaan besar, untuk tumbuh di kantornya, yang tadinya dia adalah karyawan biasa, sampai akhirnya dia menjadi center of attention di kantornya. Padahal dia levelnya di daerah gitu, tapi dia menjadi perhatian nasional di kantornya. Saya juga punya binaan, dia juga seorang politisi, bagaimana dia ngebangun personal brandingnya dengan lebih memiliki value, bukan hanya sekedar kampanye, tetapi dia betul-betul memiliki sesuatu yang impactful untuk diberikan kepada konstituennya. Di kelas saya memberikan garansi 4 bulan untuk dia menjadi bertumbuh, menjadi lebih sukses, menjadi lebih bisa ngebangun income stream-nya dari sebelumnya. Itu hanya dalam 4 bulan. Yang penting step-stepnya dia jalankan dengan benar, seperti itu. Nah, step-stepnya itu kita petakan sama-sama sehingga dia bisa mengetahui. Setelah 4 bulan, kalau kamu serius menjalaninya, kamu akan punya circle yang lebih luas, kamu akan jadi lebih percaya diri, dan kamu akan jadi tumbuh lebih luar biasa dari sebelumnya. Wow, luar biasa ya. Seperti Berarti itu. ada target 4 bulan itu sudah punya peningkatan lah seperti itu ya dari sebelumnya gitu dengan ya. catatan serius. Serius ya, oke. Baik, ini Om Teddy sebenarnya sangat menarik apa yang kita bahas, tapi berhubung karena kita Kamu batas dari waktu. tadi sangat menarik terus. Iyalah, karena saya yakin pasti teman-teman juga yang lain banyak penasaran terkait dengan personal branding. Mungkin terakhir Om, sebelum kita tutup perbincangan kita, sedikit harapan untuk anak muda di luar sana. Ini menarik ya, apalagi kalau misalnya kita berbicara soal anak millennials, apalagi di Kota Makassar ini saya rasa banyak anak-anak muda yang mempunyai potensi besar, tapi dia belum mempunyai identitas terkait dengan personal branding yang dia bisa kembangkan kemana-mana. Nah, mungkin sedikit masukan dan harapan untuk mereka dari Om Teddy, silakan. Yang pertama adalah, ini adalah era milenial, era metaverse. Di era ini sebenarnya kesempatan untuk menjadi sukses itu bukan menjadi semakin kecil, justru semakin besar. Serius. Kita hanya butuh sedikit belajar, nggak terlalu banyak. Kita hanya butuh sedikit belajar. Kalau saya bilang belajar, itu bukan tentang kamu mau mengisi sesuatu ke otak kamu ya, bukan. Tetapi kamu membuka hati. Serius. Jadi saat kamu membuka hati kamu untuk tahu siapa diri kamu, maka di saat itu sebenarnya kamu sudah menjadi orang autentik. Saat kamu menjadi orang autentik, kamu akan bahagia. Dan saat kamu bahagia, apapun yang akan kau lakukan itu akan membawa keberuntungan. Saat kamu merasa beruntung itu tidak datang ya, beruntung itu dibangun. Aku ada cara untuk ngebangun keberuntungan. Oke, bocoran dikit Om.
kamu harus bahagia. Kamu nggak akan pernah beruntung kalau kamu nggak bahagia. Kamu nggak akan bahagia kalau kamu nggak otentik. Kamu nggak akan otentik kalau kamu nggak cinta diri kamu sendiri. Oke, semua itu ada di kelas. Oke. Pakai ini dong biar jelas. Ulang lagi. Oke, sedikit. Kamu nggak akan pernah jadi orang beruntung kalau kamu nggak bahagia. Kamu nggak akan pernah bahagia kalau kamu nggak otentik. Kamu nggak akan pernah jadi otentik kalau kamu nggak mencintai diri kamu sendiri. Wow, mari kita beri aplaus untuk Om Teddy, luar biasa penutupnya sangat luar biasa ya. Artinya kita harus mencintai diri sendiri dan tentunya kita harus percaya bahwa apa yang kita miliki itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk kita kembangkan. Artinya jangan terlalu banyak mengkonsumsi kata-kata orang di luar sana yang mengatakan bahwa kita tidak bisa melakukan hal tertentu, tapi yakin saja bahwa apapun yang kita lakukan itulah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke, Om ya. Sebelum ditutup, aku yakin teman-teman sering banget ngelihat tentang mindfulness, tentang bagaimana mencintai diri sendiri, tentang insecure di Instagram ataupun di TikTok seperti itu. Kenapa sampai konten-konten seperti itu muncul? Karena lu sedang mencari jati diri. Nah, sekarang ilmunya udah ada, tinggal dipelajari. Saat kamu bisa keluar dari semua persoalan ini, kamu bertumbuh. Itu jaminanku. Oke, baik, terima kasih banyak Om Teddy atas waktunya sudah berbagi bersama kita di sini dan mungkin kita akhiri dulu ya. Nanti kapan-kapan kita akan lanjut ya, semoga ada waktu dan yakin bahwa keberlanjutan terkait dengan apa yang kita bahas ini sangat-sangat dibutuhkan oleh anak muda di luar sana karena bukan hanya sekedar bagaimana cara kita membangun sebuah personal branding, tapi bagaimana cara mempertahankan ini yang sulit sebenarnya ya. Karena tentunya itulah yang kadang menjadi permasalahan utama juga untuk anak muda di zaman sekarang, khususnya di Kota Makassar. Baik, mungkin kita tutup ya. Tadi saya sudah dapat quote dari Om Teddy bahwa bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai diri dan semoga itu bisa diterapkan oleh anak muda Kota Makassar, khususnya supaya bisa lebih bagaimana caranya dia bisa membangun personal branding masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak Om Teddy ya. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah ya menyaksikan kita dan tentunya untuk Prego terima kasih banyak ya atas tempatnya yang luar biasa dan tentunya untuk anak-anak muda di luar sana yang ingin nongkrong tentunya silakan datang ke Cafe Prego ya. Ini adalah tempat yang sangat bagus untuk ditempati untuk nongkrong bersama anak muda. Oke, akhir kata saya Jamal Rahmat tentunya dan narasumber saya Om Teddy yang sudah berbagi bersama kita pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. tahu bukan mantan. Tapi sempat ketemu. Beliau belum pensiun jadi ya.